Pemirsa, ikutan Sydney Marathon, Ibnu Jamil berhasil finish dengan catatan waktu terbaik alias personal best. Pamer medali, kayaknya Ibnu memang patut bangga sih ya. Ditemani Ririn Ekawati dan putri kesayangannya Yaya, Ibnu pamer medali sebagai kepuasan atas pencapaiannya. Intip yuk semangatnya Ibnu Jamil di ajang Sydney Marathon. Yeah. Let's go! Let's go! Woo! Woo! Yeah! Yeah! Terima kasih Kak Lea, sepatunya the best. Sepatunya the best. Kok ada makasih buat Yaya soal sepatunya? Dibeliin Yaya apa gimana nih? Hehehe. Ternyata sepatu yang dipakai Ibnu adalah sepatu hasil coretan Yaya loh. Coretan membawa keberuntungan nih ceritanya. Kalau lihat sepatunya sih udah full colors banget, tapi masih aja ditambahin coretan sama Yaya. Allahu Akbar. Nak, sepatu papamu diapain? Dicoret kan papa suruh. Kenapa jadi Itu udah parah. bagus banget yang ini. Papa besok lagi lomba. Nih mama, denger ya. Ini tuh biar dianya tuh kelihatan bulatnya. Ya, gimana Ibnu gak kaget? Yaya coret sepatunya itu justru jelang Sydney Marathon berlangsung. Papa Ibnu kaget, Yaya tetap santai aja tuh. Sebaliknya, Yaya justru coret-coret sepatu ngakunya karena disuruh Papa Ibnu. Nah lo, terima nasib deh maraton dengan sepatu coret-coret. Lagian bener tuh kata Yaya, dicoret kan biar gambarnya makin jelas. Hehehe. Dan gak cuma sepatu, muka Papa Ibnu juga kena coretan tangan Yaya. Emang ya pemirsa, namanya juga anak, apalagi Papa Ibnu sayang banget sama Yaya, mana bisa marah sama Yaya. Maraton full semangat karena ditemani Ririn dan Yaya, Ibnu Jamil satu dari deretan artis yang tetap konsisten maraton di tengah gempuran olahraga pedal. Bahkan sejak 2014, Ibnu sudah serius maraton di sejumlah negara. Sebut saja Tokyo Marathon pada 2016, Berlin Marathon 2017, New York Marathon 2018, Chicago Marathon 2023, London Marathon 2024, sampai Boston Marathon 2025. Salut deh, persiapannya gimana nih? Persiapannya harusnya udah 90%, mulai dari easy run, tempo, interval, strength trainingnya juga. Ya paling lemah sih, gua paling jarang strength training. Jadi ya kalau buat orang yang pernah ikut event di atas 7K, 10 kilo, 21 kilo, 42 kilo harusnya aman. Kalau buat pemula, tolak ukurnya adalah pernafasan. Jadi jangan sampai terlalu ngos-ngosan. Kalau latihannya jarang. Tapi kalau yang udah latihan pasti aman. Meski berhasil finish di Sydney Marathon, Ibnu akui sempat alami kesulitan untuk konsisten dengan energinya saat sudah memulai. Oke deh, tetap semangat Papa Ibnu. Kira-kira kalau maraton lagi, Yaya bakalan bikin kaget Papa Ibnu apa lagi ya? Lain Yaya, lain pula dengan King Faas. Kalau aksi Yaya bikin geleng-geleng, giliran King Faas nih yang lagi-lagi bikin netizen salut abis. Imbas dari aksi demo, King Faas harus belajar jarak jauh. Namun ini ternyata tak mengurangi semangat King Faas untuk serius belajar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku adalah bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Qur'an imama wa hakama. And the Holy Quran is my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Sony dan Virus memang patut bangga lantaran dianggap berhasil mendidik putra sulungnya itu. Gak cuma semangat kalau belajar, King Faas juga semangat banget kalau belajar bareng sang adik Queen Ajas. Salah satu momen yang juga pernah bikin netizen terpukau adalah ketika keduanya bisa sambung ayat.
amma yatasa'alun anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kala saya'lam thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada sadaqallahul azim. King Faaz memang punya cita-cita jadi penghafal Quran. Sebagai orang tua, Fairuz mengaku tak pernah sekedar menyuruh anak untuk menghafal. Ia sadar menjadi contoh jauh lebih penting daripada sekedar memerintah. Gak heran jika Fairuz dan anak-anaknya kerap saling koreksi saat menghafal ayat. Meski kadang merasa jenuh, tapi tetap saja selalu ada motivasi untuk King Faaz lanjut belajar. Karena biasanya kalau misalkan capek ngafalin sih pernah biasanya ada. Tapi ya akhirnya termotivasi lagi. Abang harus ngebahagiain mami biar bisa ngasih surga ke mami, mahkota buat mami nanti di surga. Abang harus semangat, aku bilang kayak gitu. Memang menjadi penghafal Quran itu nggak mudah, makanya hadiahnya tuh surga, aku bilang kayak gitu. Jadinya kayak kita saling kayak ngasih semangat dan akhirnya abang menghafalnya juga jadi lebih semangat karena dia ngeliat orang tuanya juga melakukan hal yang sama seperti dia. Itu anak aku yang umur 5 tahun aja tuh kadang nanti dia suka lewat tuh. Terus nanti kalau aku ada yang salah ngafalnya pas aku lagi ngafal lagi belajar dibenerin namanya 5 tahun. Gak gitu mam, yang bener begini. Oh gitu ya. Jadi dia termotivasi untuk wah akhirnya setiap kalau lewat di depan aku tuh dia ngaji.